2 Timotius pasal yang keempat. Saya senang kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sesudah itu kita duduk. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak akan dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan untuk, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita akan belajar di bawah sebuah tema yang sudah diberikan oleh majelis gembala dan pelayan di tempat ini. Kita baca bersama-sama, tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi, tunaikanlah tugas pelayananmu. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Tuhan luar biasa, oleh anugerah Tuhan kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Kita semua menikmati anugerah dan berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan ini. Kita sama-sama mengucap syukur kalau pagi hari kita boleh keluar dari rumah melihat matahari yang terbit, kemudian melihat pohon melambai-lambai, tanda anugerah Tuhan bagi kita semua. Amin. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan, satu periode Tuhan izinkan para hamba-hambanya melayani Tuhan di Gereja Kingmi Jemaat Karmel. Tetapi dalam anugerah Tuhan juga, Tuhan sudah memilih dan kemudian akan ditetapkan dalam upacara pelantikan pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Coba lihat samping kiri kanan, katakan Tuhan memelihara. Amin ya, itu bukti. Kalau wajah cerah sedikit, licin, rapi, segar, itu tanda dia dipelihara oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini, Bapak Gembala dan juga majelis untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya pelayanan dan panggilan itu diberikan oleh Tuhan atas kita semua. Dan pelayanan ini bukan pilihan kita. Shalom. Panggilan Tuhan untuk kita semua sebagai gembala, sebagai majelis yang sebentar akan dilantik, tapi juga panggilan untuk masuk ke dalam keluarga Allah, menjadi eklesia,
menjadi umatnya yang kudus, itu bukan pilihan kita, tetapi itu adalah panggilan Tuhan bagi kita semua. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh anugerah Tuhan sajalah kita semua diperkenankan Tuhan untuk ada di hadirat-Nya dan melayani Dia. Yang maha kuasa, yang hebat, yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang kita baca, bagian firman Tuhan yang kita baca, 1 dan 2 Timotius, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Sewaktu Timotius diberi kepercayaan oleh Rasul Paulus untuk melayani di kota Efesus, dia menjadi seorang gembala sidang. Dan nasihat-nasihat dari 1 Timotius sampai dengan 2 Timotius tentang pelayanan. Menjadi seorang pelayan. Rasul Paulus memberikan nasihat tentang syarat-syarat menjadi pelayan Tuhan. Rasul Paulus juga memberikan arahan kepada Timotius bagaimana Timotius akan menghadapi berbagai pengajaran sesat. Bagaimana Rasul Paulus mengajarkan Timotius agar Timotius dapat membelah kebenaran di tengah-tengah pelayanan. Tapi juga Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar dia kuat dan bertahan dalam pelayanan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tunaikanlah tugas pelayanan ini. Sesungguhnya bahwa pelayanan ini adalah pemberian Tuhan. Dan pelayanan ini sungguh berat. Amin. Tidak gampang ya para majelis yang sudah menetapkan hati untuk melayani Tuhan. Sesungguhnya panggilan Tuhan bagi kita semua juga akan berujung kepada satu tuntutan. Seperti panggilan beribadah tadi. Apakah pekerjaan dan tugas yang kita kerjakan akan terbakar habis atau semua bertahan? Shalom. Ini berarti kita gugup juga ini kerja tapi pikir-pikir ini. Ini kalau kerja baru semua terbakar juga ini, waduh. Itulah sebabnya pelayanan ini luar biasa. Punya tanggung jawab dan tantangan yang besar. Dari ayat tema ini kita akan melihat beberapa prinsip yang penting untuk kita renungkan secara singkat. Hal yang pertama, seorang yang melayani Tuhan, dia harus menguasai diri dalam segala hal. Shalom. Dia harus menguasai diri dalam segala hal. Karena pelayanan ini adalah panggilan Tuhan dan bukan pilihan kita. Maka di dalam melayani Tuhan, kita harus menguasai diri. Apa yang dimaksud dengan menguasai diri? Waktu saya renungkan bagian firman Tuhan ini bicara mengenai kepribadian seorang pelayan Tuhan. Bagaimana seharusnya pribadi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik itu para gembala ataupun juga para majelis, bahkan semua komisi yang Tuhan panggil untuk melayani Tuhan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan prinsip ini di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita membacakannya bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-9.
ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Kalau sudah buka, mari kita membacakannya bersama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sebuah mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bagian firman Tuhan ini saya melihat beberapa prinsip mengenai kepribadian yang Rasul Paulus gambarkan dalam sebuah ilustrasi atau contoh. Bapak Ibu yang saya kasih, ingat baik-baik, karena hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, maka itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Ia harus berlari begitu rupa. Ia harus memperhatikan bagaimana dia berlari. Ia harus pikir baik-baik bagaimana dia lari. Dia harus mempersiapkan dirinya baik-baik. Dia harus latihan baik-baik. Dia harus mempersiapkan tenaganya yang cukup. Aturan-aturan harus dia ikuti. Kemudian dia juga harus pikir kecepatan bagaimana dia harus berlari. Apakah kemampuannya bisa sampai 10 kilo yang telah ditetapkan, 100 kilo yang telah ditetapkan, 200 kilo yang telah ditetapkan, ataukah 1000 kilo yang sudah ditetapkan, lari maraton atau lari jarak jauh. Sehingga waktu dia telah memikirkan semuanya itu dengan matang, sehingga ia bisa memenangkan pertandingan itu. Yang kedua, tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam perlombaan itu harus menguasai dirinya. Dia menguasai dirinya baik-baik. Rasul Paulus juga berkata, kalau berlari jangan tanpa tujuan, tetapi kalau berlari harus dengan tujuan yang jelas, yaitu memperoleh hadiah. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang olahragawan harus sehat jasmani. Amin. Harus sehat. Kalau lutut sakit bisa lari ke tidak? Belakang sakit bisa lari. Sesak nafas bisa lari. Ini kalau semua sakit ini ada, berarti belum 10 meter itu kita sudah satu napas. Ya, napas sudah satu-satu. Atau mungkin sampai tidak bisa lari. Ya.
Jadi seorang pelari harus mampu berlari begitu rupa. Kalau dia sehat itu semua dia kasih tinggal. Di Persinap Nabire pernah ada perlombaan lari. Semua peserta sudah lari sampai di Kota Raja. Ada satu peserta dari daerah pegunungan turun dengan pesawat. Tiba sampai di lokasi perlombaan, itu semua peserta sudah jauh. Dia bilang, ikat, ikat. Ikat itu, papan nama itu. Dia bilang, ikat. Jadi ini juri bilang, ini bisakah tidak? Dia bilang, ikat. Dia hanya tahu bahasanya, saya ikat, jadi bilang ikat. Itu ikat papan nama itu. Waktu semua peserta itu lari, dia juga ikut lari dari belakang kejar. Dia bilang, rute lewat mana? Lewat sini putar baru kembali. Oh ya sudah. Waktu semua peserta menonton, dia duluan masuk. Dia bilang, iya, dia duluan masuk. Dan distrik itu mendapat juara 1, Kabupaten Paniai waktu itu. Saya pikir-pikir ini kenapa ini? Waktu saya ke Beoga baru, saya lihat medan itu. Dan waktu penjemputan mereka itu lari, bukan jalan. Lari itu. Kita hosa napas, jalan pelan. Mereka teradas. Saya bilang, oh pantasan, Pacen dulu juara itu memang betul lari di tempat begini. Shalom. Itu berarti apa yang harus kita lakukan dalam perlombaan? Sehat dan latihan. Amin. Kalau pelayanan yang Tuhan percayakan itu adalah sebuah perlombaan, maka kita harus sehat. Amin. Pribadi kita harus sehat. Betul-betul sehat. Sehat secara rohani. Kalau sakit jasmani tidak apa-apa, yang penting sakit rohani. Atau sehat rohani. Amin. Iya. Harus sehat rohani supaya semua mengalir. Kalau kita sakit rohani berarti kita nanti hosa. Amin. Nanti kita hosa dalam pelayanan. Susah itu melayani. Ya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, bicara mengenai kepribadian, manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tubuh yang mana? Roh yang mana? Tiup. Ya itu nafas roh yang Tuhan anugerahkan. Kemudian jiwa yang mana? Di dalam jiwa ada 3. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan, yang ketiga kehendak. Kita mau seperti apa itu ada di pikiran, perasaan dan kehendak. Biasa kita dengar pergi dan selamatkan jiwa yang hilang. Karena di dalam jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak. Kita juga biasa dengar ada jiwa yang terhilang dalam dosa. Pikiran yang rusak, perasaan yang rusak, dan kehendak yang rusak. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam jiwa itu biasa senang, biasa emosi, biasa marah, biasa menangis, akhirnya keputusan lahir, pukulkah atau emosi, marahkah atau keluarkan kata-kata kah atau tahan. Ini dia berputar di perasaan. Nanti kehendak dia mulai bertindak untuk mengambil keputusan. Saya harus seperti ini, yang tentukan adalah engkau dan saya sendiri.
Shalom. Ada sukacita. Karena itu Rasul Paulus berkata, kuasailah dirimu baik-baik. Seorang pekerja Tuhan harus menguasai dirinya. Apa yang harus dia kuasai? Kuasai pikirannya, kuasai emosinya, kuasai keputusannya. Kalau godaan datang, kuasai pikiran. Amin. Ya. Biasa pelayanan itu masalah itu di baku tunggu ya. Kuasai pikiran. Gembala tunggu-tunggu atau tidak gembala tunggu-tunggu. Atau majelis yang tunggu gembala. Tunggu umat. Kuasai pikiran. Majelis yang akan melayani Tuhan. Jemaat ini kan ada kambing, ada domba. Shalom. Yang kambing angkat tangan. Yang domba tidak usah angkat tangan. Ya, ada yang gembala bicara sedikit itu 1 bulan hilang. Itu kelompok, ya sudah sebut saja. Ada yang bilang, saya tidak melayani. Kenapa kau bicara-bicara saya? Ini ada di mana-mana itu, kelas kota banyak. Luar biasa. Alkitab berkata, kuasailah dirimu. Jika kita sudah mengambil tanggung jawab pelayanan, kuasai diri kita masing-masing. Kuasai perasaan kita masing-masing. Emosi tapi tahan. Nanti ada yang namanya sabar sebentar. Tahan. Kuasai dirimu. Masih ada suara lain yang berbicara. Anakku, tahan. Tahan, karena itu Roh Kudus berbicara. Tepuk tangan untuk Roh Kudus yang hebat. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menguasai diri adalah salah satu dari 9 buah Roh Kudus. Amin. Kalau kita sudah bisa menguasai diri, kita akan menyelamatkan orang yang kita layani. Saya bikin dia susah tapi Bapak pendeta ini tenang sekali. Bapak majelis ini tenang sekali. Istri-istri ada suami yang aman-aman. Suami-suami ada istri yang aman-aman. Ya, jaga hati kita masing-masing. Shalom. Luar biasa. Alkitab berkata Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak bisa menahan diri atau orang yang tidak bisa menguasai dirinya, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, dia sama dengan kota yang temboknya roboh. Kita di Waena itu waktu tinggal itu, kalau tinggal di Waena dan sekitarnya itu pagar harus lewat rumah. Kalau tidak ada pagar itu 5 menit ke belakang laptop hilang, HP hilang, iya, semua hilang, motor hilang bisa, ya, uang hilang bisa. Orang yang tidak menguasai dirinya, Amsal berkata, dia sama seperti kota yang temboknya roboh. Kita sama dengan orang yang tidak punya tembok. Artinya serangan itu akan masuk free. Orang yang tidak menguasai dirinya, tidak mengendalikan dirinya, iblis masuk free. Dan dia kasih tikung kita. Pendeta tikam, majelis tikam, anggota jemaat tikam, semua tidur. Dapat tembak tutut dengan senjata M16, iblis punya tutut. Tapi kalau tembok, selesai. Kau tampia sudah. Orang yang menguasai dirinya, dia sama seperti kota yang temboknya tertutup rapat. Amin. Karena itu kuasailah dirimu dalam segala hal.
karena musuh bekerja setiap hari. Shalom. Kita sudah dengar materi di Jemaat Karmel di waktu yang lalu. Ada orang awam ajar kita, iblis lari cepat, jadi pelayanan juga harus cepat. Iblis kerja 24 jam. Iblis konferensi 1 tahun itu 3 kali. Gereja konferensi 1 tahun 5 kali. Saya 5 tahun 1 kali. Tapi iblis konferensi 1 tahun 3 kali. Kalau kita tidak sanggup menguasai diri kita masing-masing, kita akan bermasalah. Saya percaya semua majelis yang Tuhan pilih hari ini untuk melayani Tuhan sudah bisa menguasai dirinya. Amin. Jaga kata-kata, jaga pikiran, jaga perasaan. Perasaan kita, perasaan suami, perasaan istri, perasaan anak-anak, perasaan anggota jemaat. Jaga. Kita dipanggil untuk menguasai diri kita masing-masing. Amin. Hal yang kedua, Alkitab berkata dalam bagian ini, sabarlah menderita. Karena pelayanan ini adalah panggilan Tuhan dan bukan pilihan kita, maka kita harus sabar di dalam penderitaan. Sabar dalam penderitaan juga merupakan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Hai anakku, bersabarlah dalam segala hal, sabarlah dalam penderitaan. Karena banyak sekali tantangan dan pergumulan yang akan engkau hadapi. Karena di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya, saudara dan saya membutuhkan pengorbanan, membutuhkan pengabdian, membutuhkan kerja keras, membutuhkan segala hal untuk mensukseskan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Dan tantangannya tidak sedikit. 2 Timotius pasal 2 ayat 1-13, Rasul Paulus juga memberikan nasihat dan juga memberikan contoh bagaimana bertahan dalam pelayanan. Bertahan dalam penderitaan, bersabar dalam penderitaan. Ikutlah menderita sebagai pekerja Kristus yang baik. Sebagai seorang olahragawan, sebagai seorang petani, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ingat ini baik-baik anakku, Yesus Kristus telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-8. Rasul Paulus memberikan gambaran tentang penderitaan Kristus yang luar biasa. Ingat kepada Kristus yang sudah menderita untuk kita. Ingat kepada Kristus yang sudah memikul segala dosa kita dan mati bagi kita. Demikian yang disampaikan kepada Timotius oleh Rasul Paulus. Ingat Kristus kalau menderita. Amin. Ingat Kristus. Lihat kepada Kristus. Kita adalah prajurit Kristus. Ingat dia waktu engkau memberitakan Injil. Karena itu ikutlah menderita. Siap menderita? Shalom. Wah, ini shalom kurang ini. Shalom. Siap menderita? Luar biasa. Ini menderita ini kan, menderita itu yang banyak dalam hidup ini. Betul ya? Senang itu sedikit saja. Waktu ya ada dapat apa kabar, tensi semua normal. Ya. Tapi kalau tidak ada semua tinggi. Ya. Itu asam urat tinggi, semua tinggi karena pikiran terlalu banyak. Alkitab bilang sabar dalam penderitaan. Pelayanan tidak jalan maksimal. Sabar. Satu majelis ke sana ke sini, sabar gembala-gembala. Umat ke sana ke sini, sabar. Sudah kasih tahu tapi tidak bisa, kasih tahu lagi, harus sabar. Sabar. Sabar itu butuh pengorbanan. Dan sabar itu adalah kasih. Shalom. Ini sabar ini bermasalah sekali. Kalau saya tunggu-tunggu itu memang kepala sakit juga. Apalagi kalau ibu bilang, Pak tunggu ya, saya tunggu-tunggu apa? Ya gara-gara baku tunggu, satu bapak kas tinggal mama naik pesawat, yang lain bapak naik pesawat yang lain. Urus masing-masing.
Puji Tuhan karena tiba sama-sama. Ibu bilang, untung kita tiba sama-sama. Kalau tidak tiba sama-sama, ya sudah. Bapak juga cari jalan, mama juga cari jalan. Ya, sabar adalah buah Roh Kudus. Dan sabar itu adalah kasih. Penderitaan yang kita alami dalam pelayanan tidak sebanding dengan penderitaan yang Kristus alami. Shalom. Tidak sebanding dengan harga yang Kristus bayar untuk engkau dan saya. Ada satu mama beratnya 120 kilo. Dia masuk di satu toilet tradisional. Tahu toilet tradisional? Saya ingat karena saya dari atas jadi. Itu lubang, gali lubang besar, baru kayu 2 saja di tengah. Nah waktu mama itu dia masuk, kayu itu patah. Dan mama dia tenggelam. Berat berapa? 120. Saya harap di sini 100 ke bawah. Karena saya juga dari 90 sudah turun 85. Tenggelam dalam lumpur kotoran manusia. Dia hanya berteriak tolong, dan teriakan tolong itu terdengar oleh satu anak muda yang badan agak kuat. Nah, waktu dia lari ke sana, dia lari. Dia lihat itu mama sudah tenggelam. Dia juga turun dan tenggelam. Ikat tali, kemudian angkat mama itu naik. Shalom. Kristus melakukan yang demikian untuk engkau dan saya. Menderita sedikit saja baru mengomelnya itu terlalu. Volume itu luar biasa punya. Tetangga juga dengar. Anak juga dengar. Teman pelayanan yang lain juga dengar. Kita menderita apa? Shalom. Ada yang berani masuk lumpur? Yesus melakukan itu untuk engkau dan saya. Karena itu bersabarlah dalam penderitaan. Bersabarlah dalam pelayanan. Tahan hati. Susah, menderita, betul tahan. Di tengah keluarga engkau menderita, tahan. Bertahan dalam pelayanan. Sabar. Tuhan tahu air mata. Tuhan tahu kesusahan. Tuhan tahu kesulitan. Semua yang sedang kita alami Tuhan perhatikan. Karena itu waktu melayani Tuhan sabar. Karena Yesus sudah mendahului semuanya. Dia di atas semuanya. Amin. Sabar dalam penderitaan. Hujan juga pergi. Tidak ada juga pergi. Pergi saja. Puji Tuhan. Yang ketiga kita lihat. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Sabar dalam penderitaan yang kedua. Yang ketiga lakukan pemberitaan. Lakukan pekabaran pemberitaan Injil. Karena pelayanan ini adalah panggilan Tuhan dan bukan pilihan kita, maka kita semua harus memberitakan Injil. Shalom. Dengar ini baik-baik, memberitakan Injil ada 3. Selama ini kita pikir penginjilan itu hanya pergi kunjungi, lihat orang, bawa orang kembali kepada jiwa. Ada 3 hal yang penting penginjilan. Yang pertama, kita harus memberitakan Injil melalui teladan hidup. Orang lain harus melihat Yesus dalam hidup kita. Melalui teladan hidup. Orang lain harus melihat Yesus dalam hidup kita. Karena itu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, janganlah engkau menganggap engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi semua orang percaya. Supaya mereka melihat perbuatanmu, orang lain pun diselamatkan. Amin. Kalau teladan hidup, ya saya percaya kita bisa belajar bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang kedua, kita memberitakan Injil melalui bersaksi. Shalom. Shalom. Biasa ada mulut panas dan mulut dingin.
biasa ada mulut pedis dan mulut harum. Jadi kalau mulut pedis yang didengar, mereka bilang, pendeta baru. Itu yang pedis-pedis. Mulut pedis-pedis itu adalah pendeta baru, majelis baru, dan selanjutnya. Tapi kalau mulut harum, mereka bilang, ibu janda itu dia luar biasa. Shalom. Sudah baca satu ayat untuk anak-anak. Kalau kita tidak bisa pergi ke tempat yang jauh. Sudah baca satu ayat untuk suami, kirim WA, Bapak baca ayat ini. Ini bersaksi. Setiap hari kita bersaksi. Kirim SMS ayat untuk istri, kirim SMS ayat untuk suami. Kirim SMS ayat untuk majelis-majelis. Dari gembala, majelis berikan kepada gembala. Saya tidak pernah orang kirim jadi. Majelis-majelis tidak pernah kirim, belum pikir ketua klasis jadi, ya sudah. Padahal saya butuh kekuatan, amin. Iya. Satu kali satu anak perempuan dari Oksibil WA saya. Dengan satu ayat. Dalam satu kebutuhan untuk mengambil keputusan. Dan berdasarkan ayat itu saya ambil keputusan. Dan itu Tuhan kehendaki. Shalom. Iya, bersaksi. Bersaksi. Kita yang punya tugas untuk beritakan Injil di firman. Suami-suami beritakan Injil kepada anak-anak, istri. Kalau suami marah-marah, kok WA saja, Bapak ingat ayat ini. Amin. Bersaksi. Bersaksi milik semua orang, bukan milik pendeta saja. Bersaksi milik majelis. Ingatkan saudaramu yang ada di jauh, anak-anakmu yang ada di jauh, suami yang ada di jauh, jemaat yang ada di jauh, jemaat yang sedang tidak pernah datang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, kirim. Ingat, depan ada jurang. Dia balik itu, gembala. Iya. Dengan satu ayat kirim. Setelah ayat itu di bawahnya tulis, ingat depan ada jurang, kau maju terus kau tikung. Itu balik. Bersaksi. Ya, bersaksi milik kita semua. Amin. Yang ketiga, kita memberitakan Injil dengan doa. Dengan berdoa. Saya baca satu buku tentang doa. Dan di dalam buku itu ada satu kisah yang menarik. Di satu kampung, satu kota, ibu kota provinsi Haramain. Dan kota itu bernama kota Kiambu. Semua pendeta yang menuju ke sana tidak bertahan sampai 6 bulan, semua balik. Tidak ada yang pernah bertahan di sana. 50 tahun pelayanan di situ hanya satu gereja saja, kota itu satu gereja. Suara Tuhan datang kepada satu hamba Tuhan bersama dengan istrinya. Tuhan bicara, pergi ke Kiambu. Dia bilang begini, tidak bisa Tuhan. Semua pendeta balik, bagaimana saya yang tidak bisa ini mau ke sana, tidak bisa. Lalu Tuhan berikan waktu kepadanya dengan suara Tuhan berdoa. Sebelum mereka melangkah ke sana 1 tahun, mereka 2 suami dan istri ini berdoa dan berpuasa. Kadang mereka hanya makan sayur, kadang mereka hanya minum air saja, kadang mereka makan roti. Tidak makan seperti biasa. Selama 1 tahun mereka berdoa dan berpuasa. Singkat cerita, mereka tiba di kota itu. 1 tahun tidak terjadi apa-apa. Rasa-rasanya mereka 2 mau balik. Bapak pendeta bilang begini, kita tambah tim doa menjadi 12. Berdoa 1 tahun tidak bisa. Tambah lagi menjadi 50 anggota. Waktu 50 anggota tim doa ini mereka berdoa untuk kota Kiambu. 2 bulan kemudian ada satu mama penyihir yang menguasai wilayah teritorial ini datang di pintu gereja.
Dia bawa dengan semua penyembahan berhala. Dia bilang, saya yang berkuasa di kota ini. Tetapi ada satu cahaya kemuliaan Tuhan turun masuk ke dalam pikiran saya dan turun ke hati saya. Dan dia sendiri bawa semua benda penyembahan berhala, taruh di depan gereja. Dan kota itu dipulihkan Tuhan. Tidak ada pendeta yang balik. Terakhir waktu mereka kembali dari tempat pelayanan, itu ada 50 hamba Tuhan dan 50 gereja yang masuk di sana. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu doa adalah kewajiban kita semua, bersaksi, beritakan Injil melalui doa. Amin. Iya. Pernah berdoa Shalom. Pernah berdoa untuk Karmel. Pernah berdoa untuk jemaat yang malas. Itu siapa yang kedip kaki? Ya, mari kita memberitakan Injil melalui doa kita. Berdoa sungguh-sungguh. Karena memberitakan Injil itu tidak hanya menjadi teladan. Tidak hanya dengan kata-kata. Tapi juga dengan doa kita kepada Tuhan. Amin. Karmel. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Karmel akan menjadi alat berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, tunaikanlah tugas pelayanan. Kemarin Bapak John penasehat, beliau sampaikan begini dalam ibadah bulanan. Dia bilang, anak klasis, setia itu kalau 1 tahun dalam semua jadwal tidak pernah alpa, itu baru setia. Shalom. Saya bilang, kalau bolong 1 hari, 2 kali, 3 kali, dia bilang, itu tidak setia. Itu tugas tidak selesai. Ya, betul. Kita majelis Tuhan akan percayakan banyak tugas. Amin. Gembala Tuhan percayakan banyak tugas. Anggota jemaat juga Tuhan percayakan banyak tugas. Amin. Kita semua diberi mandat untuk selesaikan tugas yang Tuhan percayakan melalui karunia-karunia yang ada. Shalom. Mungkin kita pikir itu kecil saja. Mungkin kita pikir itu sederhana saja. Mungkin itu ketua pemuda saja. Mungkin perlengkapan saja. Mungkin bersih-bersih saja. Tetapi tunaikan tugas panggilan itu adalah milik kita semua dalam menyelesaikan tugas ini. Amin. Amin. Karena waktu kita menyelesaikan semua tugas kita masing-masing dengan baik. Pertama Korintus 15 ayat 58 tadi. Kita akan menerima pahala yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Di dalam panggilan beribadah tadi kita dengar, kita mau dipakai sebagai perabot yang berharga, perabot yang mahal, perabot yang mulia. Shalom. Jangan biasa-biasa. Karena kalau kita biasa-biasa, kita akan dipakai sebagai perabot yang tidak mulia. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan samping kiri kanan, saya bekerja luar biasa. Bukan biasa-biasa. Pokoknya saya. Kamu yang lain tidak saya. Selesai, ini tidak ada rumput yang berdiri. Semua bersih ya. Kalau setiap hari ke kebun, terakhir ya. Kalau setiap hari ke kebun dan cabut rumput, ada rumput yang tumbuh. Dia mau tumbuh, keluar. Mau tumbuh, keluar. Mau tumbuh, keluar. Oh, jangan bikin ganggu tanaman ini. Kau keluar. Shalom.
Ya, setiap hari setia. Setia sampai dengan tugas yang ada, setia saja. Nanti Tuhan kerjakan banyak hal dalam hidup kita masing-masing. Amin. Tunaikanlah tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya 4 hal ini akan menjadi bagian dalam hidup kita masing-masing.